Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan cara melakukan visur silen dan par atau preventif adhesive restorasi pada anak. Jadi pertama kami akan memperagakan cara melakukan visur silen pada anak. Jadi tentu pertama kita melakukan anamnesis, pemeriksaan objektif dan pemeriksaan penunjang. Kemudian kita menegakkan diagnosis, lalu kita lakukan tahapan perawatan. Jadi pertama kita berikan kepada pasien informed consent sebagai lembar persetujuan untuk tindakan. Jadi setelah pasien menyetujui untuk melakukan tindakan, maka kita mulai menyiapkan alat. Jadi alat yang disiapkan itu pertama tentu alat APD atau masker dan handscoon, alat diagnostik, brush, bahan lensa bonding, pumis maupun flowable sealant dan alat lagi. Setelah alat dan bahan siap, maka kita menggunakan alat pelindung diri. Jadi kita gunakan masker, lalu kita lakukan hand wash maupun hand rub, lalu kita gunakan handscoon. Nah, setelah kita menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan handscoon, maka kita mulai prosedur kerja. Jadi prosedur pertama kita dudukkan pasien pada dental unit, kemudian operator menyiapkan alat dan bahan. Jadi alat yang pertama tentu kita melakukan isolasi daerah kerja menggunakan karton roll maupun rubber dam. Jadi setelah kita melakukan isolasi ke daerah kerja, maka kita mulai mengaplikasikan pumis untuk membersihkan daerah permukaan gigi. Lalu kita bilas pumis hingga kering menggunakan syringe. Lalu setelah kering, maka kita mulai mengaplikasikan bahan ETSA untuk gigi pasien. Lalu kita tunggu, kita diamkan 30 detik, lalu kita bilas kembali hingga kering. Nah, setelah kering, maka kita aplikasikan kembali bahan bonding. Nah, setelah bonding teraplikasi, maka kita lecure selama 20 detik. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan pengaplikasian bahan sealant flowable. Kemudian kita bentuk sesuai bentuk visur gigi atau bentuk anatomi gigi. Lalu kita lakukan cure atau light cure pada gigi tersebut. Nah, setelah itu kita cek. Jadi kita cek oklusi pasien apakah oklusi telah sesuai dengan menggunakan kertas articulating atau articulating paper. Nah, jika telah sesuai oklusi pada pasien, tidak ada yang mengganjal atau tidak ada yang tertahan, maka kita melepas alat isolasi pada mulut pasien. Jadi yang kedua, kami akan memperagakan atau menjelaskan cara melakukan preventif adhesive restorasi pada pasien atau par. Jadi yang pertama tentu kita siapkan juga alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya adalah pertama adalah kaca mulut, sonde, eskavator, dan pinset. Ini sebagai alat diagnostik step. Kemudian kita siapkan bur dan handpiece high speed maupun low speed. Kemudian kita juga siapkan mata bur untuk preparasi, itu bur bulat bisa nomor 1/4 ataupun 1/2. Setelah kita juga menggunakan alat pelindung diri, menggunakan masker, hand wash, hand rub, dan menggunakan handscoon, maka kita mulai melakukan preparasi. Jadi kita melakukan preparasi kavitas minimal hanya pada email atau menggunakan bur bulat nomor 1/2 atau 1/4. Kemudian kita melakukan pembersihan permukaan gigi dengan brush dan pumis. Kemudian kita keringkan menggunakan three-way syringe atau menggunakan syringe. Setelah itu kita lanjut melakukan aplikasi ETSA dan pembilasan. Kita pertama mengisolasi gigi dari kontaminasi saliva dengan cotton roll. Kemudian kita mengaplikasikan ETSA menggunakan aplikator pada bagian gigi yang dipreparasi.
Jadi menggunakan headset kemudian kita diamkan selama 30 detik. Lalu kita bilas headset menggunakan three-way syringe maupun syringe. Lalu kita aplikasikan selapis tipis bonding, lalu kita diamkan, lalu kita curing. Kedua, cara kita lakukan aplikasi headset dan pembilasan. Jadi pertama kita isolasi daerah kerja dengan menggunakan cotton roll. Kemudian kita aplikasikan headset pada permukaan gigi pasien. Nah, setelah itu pada permukaan gigi setelah kita aplikasikan headset maka kita diamkan hingga 30 detik atau 20 sampai 30 detik. Lalu kita bilas headset menggunakan three-way syringe maupun syringe, kita bilas hingga kering. Lalu kita aplikasikan selapis tipis bonding kepada kavitas yang kita buat pertama. Kemudian kita semprot udara hingga terjadi sebuah bonding. Lalu kita aplikasikan PRR atau preventive resin restoratif. Jadi pertama itu kita aplikasikan bahan sealant di atas gigi yang telah dipreparasi atau di atas email yang telah kita preparasi dan permukaan pit dan fissure sekitarnya. Kemudian kita memperluas pit dan fissure sealant hingga ke bukal maupun palatal groove. Lalu kita menggunakan sealant, kita aplikasikan sealant pada daerah yang telah kita buat kavitas. Lalu kita meratakan bahan sealant dengan brush atau sonde bisa ke dalam pit dan groove gigi. Lalu kita memeriksa ada tidaknya udara pada kavitas yang telah kita buat dan yang telah kita aplikasikan bahan resin atau bahan sealant tadi. Lalu kita melakukan penyinaran dengan light cure atau kita lakukan curing dengan light cure. Lalu terakhir kita kita memeriksa oklusi itu dengan articulating paper. Itu bisa pemeriksaan kontak menggunakan articulating paper atau kita periksa regia interproximal gigi atau bagian proksimal dari gigi menggunakan sonde atau dental floss. Lalu kita jika terdapat bahan yang melebihi atau bahan yang tidak mengganggu daerah interproksimal maka kita membuang menggunakan diamond bur atau bur bulat kecil maupun finishing bur. Lalu kita lakukan kontrol dan evaluasi. Nah, kita memeriksa kehilangan bahan sealant pada permukaan gigi, kita periksa, kemudian kita lihat apakah ada void atau perubahan warna pada bahan sealant, dan terakhir kita memeriksa ada tidaknya daerah bekas atau daerah sisa karies yang tidak